Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya, semoga sehat-sehat ya. Gimana di rumah juga harus tetap belajar ya. Tidak boleh malas-malasan ya. Insyaallah pada kesempatan hari ini sesuai dengan jamnya kita akan belajar mapal KDM. Pokok bahasannya adalah penanganan nyeri. Apa? Ya, betul, penanganan nyeri. Apa yang akan kita pelajari dari penanganan nyeri ini meliputi konsep nyeri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu, kedua adalah klasifikasi nyeri. Nah, terus yang ketiga adalah penanganan nyeri. Nah, ini lumayan kalau teman-teman bisa paham ini bisa sebagai modal teman-teman semua untuk melakukan tindakan, untuk melakukan home care. Karena ini kebanyakan orang susah ya untuk penanganan nyeri kecuali dengan teknik-teknik tertentu. Nah, untuk konsep nyeri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu akan yang dipelajari adalah definisinya ya. Konsep dasarnya itu definisi. Lalu faktor yang mempengaruhi respon, terus skala. Nah, ini skala ini harus kalian pahami ya, karena ini kalau kerja di rumah sakit ini akan dipakai. Terus tujuan penanganan nyeri ya, untuk apa penanganan nyeri itu ya, lalu yang berikutnya adalah teorinya. Terus untuk klasifikasi mempelajari apa? Pertama adalah nyeri berdasarkan mekanismenya. Terus nyeri berdasarkan munculnya nyeri. Terus nyeri berdasarkan klasifikasi nyeri wajah. Nanti ada nih. Terus berikutnya adalah nyeri berdasarkan sumbernya. Nah, itu klasifikasi. Yang berikutnya untuk penanganan nyeri apa? Kita lihat dulu, belajar dulu etiologi atau penyebabnya, lalu patofisiologinya, terus tindakan farmakologis atau obat-obatan ya, terus tindakan non farmakologis ya, itu tidak pakai obat tapi dengan teknik-teknik tertentu. Baiklah, untuk yang pertama karena kita pelajari konsep itu kita akan belajar tentang definisi dulu ya, banyak sekali definisi dari nyeri. Intinya adalah nyeri itu sebuah kondisi fisik yang sulit didefinisikan secara tepat karena nyeri merupakan keluhan subjektif yang akan hanya dirasakan oleh seseorang saja. Di orang lain tidak akan bisa tahu gitu gimana nyerinya, itu susah. Terus berbeda dengan nyeri yang dialami orang lain. Nyeri selalu bersifat objektif di mana individu mempelajari nyeri melalui pengalaman yang berhubungan langsung dengan luka dan trauma nyeri pada masa lalu. Jadi kalau kita tanya anak kecil ya, dipencet gini, sakit nggak? Sakit. Sebenarnya itu nggak sakit. Mungkin dia pengalaman dulu dipencet itunya sakit waktu dulu. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap persepsi seseorang untuk merasakan nyeri. Terus juga persepsi dari orang lain yang cerita, wah disunat itu nyeri loh, sakit loh, dulu waktu saya disunat tuh sakit banget. Cerita dari orang kan masuk konsepnya ke dalam otak dia, sehingga kalau ada kata sunat itu pasti yang kebayang nyerinya dulu karena diceritain sama orang lain itu nyerinya. Nah, itu ya, sifatnya subjektif itu seperti itu. Nah, terus ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai masalah nyeri ini. Yang pertama, menurut Elizabeth Corwin, nyeri merupakan sensasi subjektif yang tidak nyaman, biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, dan nyeri dirasakan jika reseptor nyeri spesifik teraktifikasi. Apa artinya reseptor nyeri itu? Yang ada di saraf itu ya, yang udah belajar kemarin. Jadi di saraf itu ada namanya reseptor nyeri. Lalu ada lagi dari dalam ilmu keperawatan, nyeri diartikan sebagai apapun yang menyakitkan bagi tubuh yang dialami oleh suatu individu yang muncul kapanpun individu mengatakannya. Jadi kalau kita ngomong nyeri sekarang ya itulah nyeri. Nah, terus ada juga menurut International Association for the Study of Pain,
mendefinisikan bahwa nyeri merupakan suatu pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, jadi ada yang aktual, ada yang potensial. Aktual itu apa? Yang dirasakan pada saat sekarang. Misalnya kalian dicubit, oh nyeri. Lalu apa yang mempengaruhi nyeri itu apa saja? Yang pertama adalah pengalaman nyeri di masa lalu. Orang yang pernah jatuh dari motor, terus dia lututnya berdarah. Nah, itu akan inget tuh. Nah, setiap kali dia naik motor, dia akan berhati-hati, takut nanti jatuh lututnya berdarah, sakit. Nah, itu akan menjadi pengalaman dia yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar dia. Nah, sekarang bahasan kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Yang pertama adalah pengalaman nyeri masa lalu. Ini dapat mempengaruhi ya. Terus juga kecemasan, umur, perhatian atau fokus, intensitas nyeri, jenis kelamin, budaya, dan coping. Kita bahas satu-satu ya. Pengalaman nyeri, bagaimanakah bisa mempengaruhi respon nyeri? Seseorang yang mempunyai pengalaman nyeri berulang dapat mengetahui ketakutan dan peningkatan nyeri dan pengobatannya tidak benar atau tidak adekuat. Namun ada beberapa orang yang pernah mengalami nyeri hebat tidak menyadari seberapa hebatnya nyeri yang dirasakan. Secara umum, orang lebih sering mengalami nyeri dalam hidupnya cenderung mengantisipasi nyeri yang lebih hebat. Seperti orang-orang kanker ya, itu dia mampu untuk mengantisipasi nanti tindakan ini udah antisipasi, jadi udah ambang nyerinya udah bisa ditebak ya sama orang tersebut. Lalu berikutnya kecemasan. Dengan cemas ini, orang yang mempunyai tingkat kecemasan yang lebih tinggi dapat meningkatkan respon nyeri. Kenapa? Karena dengan kecemasan seseorang itu bisa menurunkan kadar serotonin. Apa serotonin itu? Merupakan transmitter saraf yang memiliki andil untuk memodulasi nyeri pada susunan saraf pusat. Kalau orang cemas, serotoninnya turun. Jadi rasa nyerinya itu ambangnya itu akan mudah sekali nyampe ke otak, didefinisikan sebagai rasa nyeri. Terus yang berikutnya adalah umur. Seorang yang makin dewasa, yang makin bertambah umurnya, maka pengalaman nyerinya akan banyak. Dia akan mempunyai persepsi terhadap nyeri-nyeri yang sudah pernah ia rasakan. Berikutnya adalah fokus. Seseorang yang fokus terhadap nyerinya, terhadap apa yang dia rasakan, dia pasti akan lebih sering merasakan nyeri tersebut dibanding dengan orang yang mampu mengalihkan fokus nyerinya ke yang lain. Terus juga intensitas. Seberapa parahkah nyeri yang dirasakan oleh seseorang? Pengukuran intensitas nyeri dengan pendekatan objektif menggunakan respon fisiologis tubuh terhadap nyeri tersebut. Namun juga pengukuran teknik tersebut tidak dapat memberikan gambaran pasti. Nanti kan ada ya skala nyeri, mengukur skala nyeri. Kita tanya berapa antara 1 sampai 10 rentang nyerinya, respon nyerinya. Kalau 1 ibu nggak kerasa apa-apa, kalau 10 tuh nyeri banget, di mana nyerinya. Nah, misalnya gitu, intensitas itu akan dirasakan sendiri ya oleh pasien. Lalu juga jenis kelamin. Di sini secara umum laki-laki dan perempuan tidak beda. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan untuk menghadapi nyeri. Berikutnya adalah budaya. Budaya itu mempengaruhi cara individu menilai. Terus juga coping. Coping itu apa? Mekanisme pertahanan diri ya untuk membuat seseorang itu bisa menghadapi masalah-masalah. Nah, itu beberapa faktor yang pengaruh terhadap respon nyeri. Berikutnya adalah skala nyeri. Skala nyeri itu banyak ya, banyak pendapatnya. Yang pertama saya sebutkan itu metode VAS, Visual Analog Scale. Terus ada juga Verbal Rating Scale, VRS. Terus ada juga Numeric Rating Scale, NRS. Ada Wong-Baker-Paine Rating Scale. Nah, ini yang sering dipakai. Terus McGill Pain Questionnaire, MPQ.
Setiap skala mempunyai perbedaan masing-masing, tapi pada umumnya semua hampir sama tergantung skala mana yang lebih tepat digunakan. Biasanya kita ngambil skala 0 sampai 10, di mana 0 sekali tidak sakit sama sekali dan 10 itu sangat sakit. Nah, itu di situ bisa ditanyakan kepada klien. Lalu apa tujuan di penanganan nyeri? Ya, sebenarnya nyeri itu kan rasa nyaman ya, kebutuhan utama juga rasa nyaman. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangi intensitas dan durasi, biar cepat, ya cepat selesai nyerinya. Terus keduanya untuk menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi persisten. Apa persisten? Nyeri yang akan terus menerus. Tadinya akut cuma sebentar, paling 5 menit selesai. Nah, tapi ini terus berulang. Nah, gitu ya. Terus juga mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan. Artinya kalau seseorang nyeri itu kadang-kadang mau turun dari tempat tidur susah, mau jalan susah gitu ya. Terus meminimalisasi reaksi yang tak diinginkan atau intoleransi terhadap nyeri. Seseorang itu tidak mau kerja, tidak mau melakukan aktivitas ya. Sama yang kayak poin tadi sebelumnya, ketidakmampuan. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Betul. Bila nyeri sudah ditangani, maka aktivitas akan berjalan dengan lancar. Nah, itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi skala dan tujuan penanganan nyeri. Berikutnya ada teori. Teori itu ada beberapa yang menguraikan tentang nyeri. Yang pertama adalah teori pemisahan, kedua teori pola atau pattern, ketiga teori pengendalian gerbang atau gate control teori, keempat teori transmisi atau inhibisi. Nah, apa teori-teori tersebut? Kita ambil satu saja. Apa yang kita ambil yaitu teori gate control ya. Gate control. Apa itu gate control? Berdasarkan teori gate control, nyeri tergantung dari kerja saraf besar dan kecil yang keduanya berada dalam akar ganglion dorsal. Di mana tuh ganglion dorsal? Di saraf tulang belakang ya. Rangsangan pada sel saraf besar akan meningkatkan tertutupnya pintu mekanisme sehingga aktivitas sel T terhambat dan menyebabkan hantaran rangsangan ikut terhambat. Nah, jadi dia menyetop rangsangan. Teori gate control. Terus juga ada teori pola pattern ya, pattern teori, bahwa sebuah rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis yaitu di leher, merangsang aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respon yang merangsang ke bagian yang lebih tinggi yaitu korteks cerebri yang di atas. Serta kontraksi menimbulkan persepsi dan otot berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Dan persepsi dipengaruhi oleh modalitas dari reaksi sel T. Nah, semuanya itu berhubungan dengan ganglion dan sel T. Nah, di sini kalian harus tahu ya ganglion itu di mana, ganglion dorsal itu di mana, medula spinalis itu di mana. Nanti kan udah dijelasin di sistem saraf ya kemarin ya. Ya, itu aja ya untuk berdasarkan teori berdasarkan beberapa pendapat.